High Towers land their first blow. Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan ngejelasin penjelasan detail untuk series House of the Dragon from the Game of Thrones Universe episode ke-8. Gila ya guys ya, episode kali itu sangat mengasyikkan dan menyedihkan banget. Memang kurang ajar banget ya kubu The Greens itu. Bikin orang senam jantung ya melihat mereka. Oke guys, kita langsung aja nge-breakdown episodenya. Tapi sebelum itu, aku mau promosi dulu ya kaos keren dari Co-Star Store. Nah, ini dia aku lagi pakai desain House of Stark ya. Desainnya banyak banget ya guys, bagus banget. Dan sablonannya itu berkualitas banget. Kalian langsung aja order Tokopedia dan Shopee. Dan sudah aku taruh di description box ya teman-teman ya. Kalian langsung klik aja untuk order, karena ini memang bagus banget ya. Oke teman-teman semuanya, gak usah berbacot, let's check it out. Oke guys, bagi kalian yang ketinggalan breakdown aku untuk episode lainnya dari House of the Dragon, wajib banget nonton video penjelasan aku yang ini. Dan juga yang penasaran dengan alur cerita lengkap House of the Dragon sampai tamat, boleh banget nonton video aku yang ini. Dan juga silsilah lengkap keluarga Targaryen dari Aena Targaryen sampai Jon Snow. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Oke, sebelum kita buka episode kali ini, kita ngebahas dulu ya banyak-banyak pertanyaan gimana naganya si Smoke punyanya Laenor Velaryon setelah dia kabur ya teman-teman. Jadi si Smoke ini tentunya akan menjadi Dragon Riderless atau tidak memiliki tuan atau penunggang. Dia tetap hidup ya, dan tetap sehat seperti naga lainnya. Nantinya dia akan dinaiki oleh bastard child, anak haram dari Velaryon, yang bernama Addam Velaryon. Addam ini pernah disebut ya oleh King Viserys Targaryen di episode awal-awal Ser Addam ini orangnya. Kita nggak tahu ya apakah ini Addam Velaryon atau bukan, atau Addam yang lain. Oke guys, jadi aduh gila banget ya teman-teman. Episode ke-8 ini campur aduk banget semuanya ya. Kesedihan, kepanikan, kengerian. Pokoknya kita penonton naik turun gunung banget deh nonton episode kali ini. Oke, jadi episode kali ini dibuka ya dengan memberikan informasi bahwa Corlys Velaryon itu ternyata telah dinyatakan mati atau dipercayai telah mati ya. Princess Rhaenys Targaryen terlihat di sini dengan cucunya yaitu Baela Targaryen. Princess Rhaenys berkata bahwa dia sudah nggak pernah ketemu sama Corlys, suaminya 6 tahun. Nah di sini kalian lihat ya, ada Baela Targaryen. Ini time skip lagi ya teman-teman. Si Baela yang kita lihat di episode yang lalu ternyata sudah beranjak dewasa, dan inilah Baela Targaryen yang nanti akan kita lihat sampai habis series House of the Dragon ini. Jadi nggak ganti-ganti lagi. Jadi nanti aku akan kasihkan informasi ke kalian ya, karena memang time skip ini membuat kita penonton itu agak sedikit kebingungan karena pergantian karakter yang terlalu cepat. Maester melaporkan bahwa Corlys dalam pertarungan lehernya disayat oleh belati para pelaut ketika dia kembali ya di Stepstone, dan dia jatuh ke laut. Lukanya besar dan pendarahannya pun parah. Jadi inti laporan ini berkata bahwa Corlys itu sudah mati ya kepada Rhaenys Targaryen. Di sini kayak blunder ya teman-teman, karena kalau di novel Corlys Velaryon itu dia yang paling lama survive dan selamat dalam event perang saudara House Targaryen The Blacks and the Green ini ya. Aku nggak tahu apakah ini hanya rumor saja dia mati atau memang dibuat sedikit berbeda ceritanya, karakternya duluan mati, khusus di versi series. Bella berkata si Snake atau Corlys itu kuat. Faemon pun nyambung ya, karena memang kakaknya tuh nggak akan mati semudah itu. Mereka masih nggak percaya aja ya. Faemon ini adiknya Corlys ya. Di sini Faemon bukan tidak ada urusan yang ada di sini ya. Dia berkata kalau kakaknya sudah mati, harusnya Driftmark dan House Velaryon itu dipimpin oleh dia. Namun kata Rhaenys di sini, sesuai kemauan Corlys harusnya Lucerys Velaryon yang memimpin ini seperti yang diinginkan Corlys di episode kemarin. Faemon di sini sangat ingin ya memimpin dan menggantikan kakaknya, karena dia garis keturunan asli Velaryon. Dia nggak percaya anak-anaknya Rhaenyra ya, yang memang bukan keturunan Laenor. Jadi dia ini nggak suka dengan anak haram Rhaenyra yang memimpin atas nama Velaryon di Driftmark. Bahkan dia menghina mereka, anak-anak anjing klan Strong. Driftmark milikku atas hak penuh, kata Faemon. Rhaenys berkata itu adalah pengkhianatan. Si Rhaenys di sini mulai goyah ya untuk mendukung Lucerys menjadi Lord of Driftmark karena kata-kata Faemon ini bahwa raja akan mendukungnya. Padahal raja akan memotong lidahnya jika berkata tentang anak haram Rhaenyra. Namun yang duduk di Iron Throne saat ini bukanlah King Viserys, melainkan istrinya yaitu Queen Alicent. Rhaenys pun akhirnya seperti mematuhi apa yang dikatakan Faemon ini. Kembali ke Dragonstone, tempat Rhaenyra dan Daemon. Prince Daemon terlihat memasuki sebuah gunung kecil atau bukit kecil ya, yang sepertinya mengeluarkan hawa panas. Nah ini tuh kayak sisi lain dari Dragonstone yang gak pernah dilihatkan ya.
baru dilihatkan di series House of Dragon ini. Bisa kalian lihat seperti panas dan ada uap-uap panas sedikit ya. Disinilah Cyrax, naganya Rhaenyra, itu bertelur dan memiliki 3 telur naga yang baru. Di sini Daemon mengambil atau memanennya gitu ya teman-teman ya, kayak panen telur ayam, telur bebek gitu. Ya langsung membawa 3 telur naga itu dan diberikan ke Dragon Keepers. 3 telur ini apakah telurnya Daenerys ya? Tapi bukan ya. Sepertinya telur Daenerys ini bukan dari telur naga Cyrax, namun dari telur naga Dreamfire. Daemon pun mendapatkan surat ya dari Baela, anaknya dari Driftmark. Rhaenyra pun memasuki Hall of Dragonstone ini ya teman-teman, dan mendapati anak tertuanya Jacaerys Velaryon sedang belajar bahasa High Valyrian bersama dengan Maester di Dragonstone ini ya. Terlihat juga di lantai itu ada Joffrey Velaryon, adiknya yang paling kecil. Nah, di sini time skip lagi ya teman-teman. Aktornya diganti lagi dari yang episode kemarin, yaitu si Jacaerys Velaryon dan Joffrey Velaryon ini. Agak buat bingung sedikit ya guys ya, perubahan karakter dan pergantian aktor ini hanya dalam selang 1 episode. Daemon pun datang dan memberikan surat itu kepada Rhaenyra yang berisi tentang Vaemon mempertanyakan keabsahan dari sang pewaris Driftmark, yaitu Lucerys Velaryon, karena si Vaemon ini nggak mau ya, bukan garis keturunan Velaryon itu menduduki Driftmark. Vaemon ini bukannya mau ikut campur politiknya Rhaenyra dan Alicent ya, dia cuma ingin mempertahankan Driftmark dan juga garis keturunan asli Velaryon. Rhaenys pun berencana untuk terbang ke istana. Namun di sini Rhaenyra masih menganggap bahwa Rhaenys itu membenci dia dan Daemon ya, karena dikira Rhaenys ini mereka berdua itu membunuh Laenor agar mereka berdua bisa menikah. Padahal kan Laenor masih tetap hidup ya, tapi kasihan juga Rhaenys ini sebagai seorang istri dan juga ibu, kehilangan anak perempuannya, anak laki-lakinya, suaminya. Waduh, pokoknya Princess Rhaenys Targaryen ini kasihan banget ya teman-teman berada di posisinya. Dan terlihat di sini Rhaenyra panik ya, karena dia nggak tahu apakah Rhaenys dan Vaemon Velaryon ini mendukungnya atau mendukung para ular-ular di King's Landing, yaitu Alicent dan Otto. Terlihat di sini Rhaenyra juga sedang mengandung ya, dan akhirnya Daemon dan Rhaenyra memutuskan untuk pergi ke King's Landing, memutuskan tentang keabsahan pewaris tata Driftmark selanjutnya. Akhirnya Rhaenyra bersama dengan anak-anaknya sampai ya di King's Landing bersama juga Prince Daemon. Sudah lama banget ya Rhaenyra ini tidak berkunjung ke King's Landing sejak episode yang lalu. Rhaenyra pun disambut oleh Lord of Caswell from the House of Caswell tentunya. Lord of Caswell ini juga terlihat di episode kemarin ya teman-teman, dan Lord Caswell, House of Caswell itu pastinya akan loyal dan mendukung Rhaenyra. Scene pun berpindah ke bagian dalam istana dan terlihat banget ada lambang Fate 7 atau bintang 7 di sini. Tentunya Rhaenyra dan Daemon terkejut ya, karena bagian dalam istana ini berbeda banget bentukannya dari tahun-tahun lalu. Seperti ukiran Targaryen tidak ada, lukisan-lukisan erotik atau erotis itu juga sudah tidak ada ya di bagian dalam istana ini. Rhaenyra berkata ia pulang ke rumah namun ia tidak mengenali rumahnya. Tentunya semua ini adalah buatannya Alicent Hightower ya teman-teman, mendekor ulang bagian dalam istana agar sama persis seperti keyakinan agama yang dianut Hightower atau The Old Town, yaitu Fate 7 bintang 7. Karena memang ya yang namanya House of Targaryen dan memimpin King's Landing itu, mereka tuh agamanya bukan Fate 7 dan tidak memiliki agama Fate 7 ini sama sekali. Walaupun sudah dianut di beberapa house, namun yang paling agamis dan paling kuat memeluk keyakinan Fate 7 ini ialah House of Hightower dan House of Tyrell juga. Kalau kalian perhatikan dua gambar Iron Throne ini berbeda ya bagian belakangnya. Kalau zaman House of Targaryen, House of Dragon ini memimpin, apalagi zamannya Aegon the Conqueror dan raja-raja sebelum King Viserys dan King Jaehaerys, di awal-awal masa generasi mereka itu tidak ada lambang Fate 7. Namun di Game of Thrones sudah ada lambang Fate 7 karena memang official banget baru-baru kepemimpinannya King Baelor Targaryen ya. Akhirnya official banget Fate 7 ini jadi agamanya di King's Landing dan juga Targaryen itu sendiri. Makanya dibuatlah Sepp Baelor untuk menghormati King Baelor yang menjadi pemeluk agama Fate 7 ini paling agamis. Nah, itu for your information aja ya teman-teman. Next scene kita lihat di sini Queen Alicent Hightower memimpin rapat Small Council. Terlihat lagi di sini ada lambangnya Fate 7 Hightower dan Queen Alicent juga memakai kalung Fate 7 juga di sini ya teman-teman, bintang 7 Hightower. Tentunya masih sama seperti yang lalu ya, anggota Small Council di sini ada Queen Alicent Hightower sebagai King Consort, ada Hand of the King Otto Hightower, ada Lord Lyman Beesbury, Maester Orwyllie, dan Lord Jasper Wilde atau di Iron Rock. Dan tak lupa saudara kembarnya Jason Lannister yaitu Tyrion Lannister. Sir Harold Westerling pun datang ya menginterupsi di rapat ini dan berkata kepada Queen Alicent bahwa para tamunya sudah tiba. Para tamu ini ialah kelompok Queen Rhaenyra dan kelompok House of Velaryon ya, di mana mereka ini akan mendengarkan petisi dan klaim para orang-orang yang hendak memimpin siapa The Lord of High Tide berikutnya setelah kematian
kematian Corlys Velaryon. Di sini terlihat jelas ya orang-orang yang membela Rhaenyra mengapa harus diklaim seperti kata Lord Lyman Beesbury. Namun terlihat banget Lord Jasper dan Lord Tywin Lannister itu tidak menyetujui dan malah kayak berpihak ke klaim dan membalikan kembali ke tangan Queen Alicent dan Otto Hightower. Mereka berdua ini memang nantinya akan mendukung ya kelompok The Greens ini. Jadi ya wajar aja sih. Alicent pun duluan pergi ya, yang katanya ingin menyambut tamu-tamunya. Ketika di perjalanan ia diinterupsi oleh salah satu Kingsguard, Sir Eric. Ternyata ada masalah sensitif mengenai Pangeran Aegon di kamar atau kediamannya gitu. Rhaenyra dan Prince Daemon pun langsung mengunjungi kamar King Viserys. Terlihat di sini replika mainan maket King Viserys Targaryen tentang The Old Valyria, istana-istana Valyria. Mainan dia ini sudah berdebu ya teman-teman. Sedih banget, padahal dia tuh excited banget dengan mainannya ini karena dia sudah sakit jadi jarang dimainkan lagi hingga berdebu dan bersawang. Rhaenyra pun akhirnya bertemu ya dengan ayahnya ini karena mereka ini udah bertahun-tahun, 6 tahunan lebih kayaknya nggak ketemu sama King Viserys. Dan terlihatlah di sini keadaan King Viserys yang tambah parah dan menyedihkan banget ya teman-teman ya. Banyak borok atau kistanya, pokoknya dia tersiksa banget deh karena penyakitnya ini. King Viserys pun di sini sudah mulai lupa-lupaan gitu ya dengan Rhaenyra anaknya, Daemon adik saudaranya. Namun akhirnya setelah mengingat-ingat lagi dia pun akhirnya mengingat orang berdua ini. Prince Daemon di sini langsung berkata ya bahwa pernyataan King Viserys itu sangat penting untuk menekankan bahwa Lucerys Velaryon adalah pewaris dari Corlys Velaryon dan Driftmark. Namun karena memang dasarnya si Viserys ini sudah lemah dan aku kasihan banget sih ya melihat dia di scene ini, dan dia berkata bahwa urusan-urusan seperti itu sudah dilimpahkan ke Alicent dan Otto. Sedih banget ya, dia ini kayak menderita banget. Padahal kalau di versi novelnya King Viserys ini mati dengan damai dengan meninggalkan kepemimpinan yang sejahtera ya teman-teman ya. Berbeda banget dengan versi novelnya yang dia mati damai dan tidak ada namanya sakit-sakit seperti yang kita lihat di series ini. Jadi memang berbanding terbalik banget dengan versi di novel kematian dan takdirnya King Viserys. Rhaenyra pun akhirnya memperkenalkan ya anaknya dari Prince Daemon Targaryen, yaitu Aegon ketiga Targaryen dan Viserys kedua Targaryen. Nah, yang Viserys ini yang dipangku oleh si Rhaenyra ya. Jadi yang tertua Aegon ketiga Targaryen dan yang dipangku yang paling kecil inilah yang paling bungsu Viserys kedua Targaryen. Jadi banyak banget ya anaknya Rhaenyra dan Daemon ini dari pernikahan pertama mereka dan kedua mereka ini. Jadi kalau di total anak mereka digabung itu ada 7 ya teman-teman. Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon, Joffrey Velaryon, Rhaena Targaryen, Baela Targaryen, Aegon ketiga Targaryen dan Viserys kedua Targaryen. Ya begitulah ya teman-teman ya, kubu The Blacks. Viserys pun terlihat bahagia sekali yang melihat cucu-cucunya ini ya. Tapi ternyata penyakitnya itu kambuh dan dia membutuhkan teh atau pereda rasa sakit opium itu. Prince Daemon pun notice ya masalah opium ini dan mencium bau dari cangkirnya. Kembali ke scene Alicent Hightower yang sedang mengunjungi kamarnya Prince Aegon. Ternyata di sini ada seorang pelayan yang dilecehkan oleh Aegon bernama Diana. Diana ini mirip ya namanya dengan istri Kingmaker pertama Targaryen bernama Diana Dine. Mungkin ini namanya kebetulan aja mirip. Di sini aku takut ya melihat Alicent mungkin dia mau membunuh Diana ini, tapi ternyata dia melepaskan si Diana ini ya, memberikannya sebuah emas untuk pergi jauh dari King's Landing dan meminumkannya teh penggugur kandungan. Siapa tahu mungkin ada benih anak Aegon di dalam perutnya seperti yang diminum Rhaenyra ya, sebuah teh penggugur di episode yang lalu. Aku nggak ngerti ya, mungkin kalau Cersei Lannister mungkin udah digorok leher cewek ini, tapi di sini Queen Alicent masih menunjukkan kebaikannya. Kalian perhatikan ya pelayan bernama Talia ini, karena dia ini akan berperan sangat penting sebagai pembawa informasi ataupun mata-mata dalam istana. Talia juga sudah sering muncul ya di episode-episode sebelumnya sebagai pelayan Rhaenyra ataupun Alicent. Alicent pun datang ke kamar Aegon yang masih tertidur di sini. Ditarik selimutnya dan dia marah-marah ke Aegon apa yang sudah dilakukan kepada Diana. Rhaenyra pun berkata ya, pikirkan aib bagi istrimu dan bagi dirinya sendiri tentang apa kelakuannya si Aegon inilah yang emang bejat sekali ya. Alicent langsung menampar anaknya Aegon ini. Aegon pun sambil menangis ya, dia berkata aku tidak meminta untuk ini. Dia selalu menuruti apa yang dikatakan oleh Alicent, kakeknya. Ia sudah mencoba namun masih tidak memuaskan mereka ya. Tidak pernah cukup bagi Alicent dan ayahnya Otto. Terlihat sekali ya di sini Aegon tuh seperti tertekan batin juga ya, yang membuat dia melakukan hal-hal aneh dan bertingkah bejat dan jahat gini ya teman-teman ya. Mental health-nya itu tertekan, terlihat banget. Dan tiba-tiba istrinya yaitu Helaena Targaryen berkata di mana Diana karena harus mengurus anak-anak mereka. Jadi memang si Aegon ini udah dinikahkan ternyata ya dengan Helaena Targaryen ini dan memiliki 3 anak. Kalau di novel sih ada 3, Jaehaerys, Jaehaera dan Maelor. Dan yap, di sini juga udah time skip ya. Terlihat si Aegon dan Helaena itu juga sudah berubah mukanya dan aktor penggantinya udah versi dewasanya sampai habis series House
House of the Dragon ini. Akhirnya keluar juga ya Helena, my girl. Ini adalah favorit banget sih Helena ini bagi aku. Dia tuh seperti awkward, tapi di sisi lain memiliki ketertarikan sendiri ya teman-teman. Alicent pun segera memeluk si Helena ini. Akhirnya bertemulah di sini Rhaenyra, Daemon dan Alicent. Terjadi perdebatan antara mereka di sini. Bagaimana kecewanya si Daemon dan Rhaenyra kenapa King Viserys jadi ketagihan opium atau pereda rasa sakit itu. Padahal dikasihkan Alicent karena memang ia itu menderita kesakitan dan nyaris buta. Daemon juga mempermasalahkan kenapa dekorasi heroic dari Targaryen, patung-patung Targaryen dan lukisannya itu diganti dengan patung-patung dan gambar bintang Fate 7 Hightower. Dan ini mengganggu Daemon sekali ya. Alicent berkata bahwa lambang 7 kerajaan akan membimbing mereka melalui masa sulit ini. Dan besok penentuan klaim tahta Driftmark oleh anak Rhaenyra dan Faemon Velaryon juga akan diputuskan oleh Otto Hightower. Di sini Rhaenyra dan Daemon itu cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Akhirnya kita melihat ya Jacaerys Velaryon dan Lucerys Velaryon yang sudah menjadi dewasa. Di sini Lucerys berkata ya tidak akan ada yang menanyai tahta dan warisannya kalau dia lebih mirip Sir Laenor Velaryon daripada Sir Harwin Strong. Jadi sebenarnya anak-anak Rhaenyra ini juga sudah tahu bapak asli mereka. Tapi ya karena harga diri dan pride mereka tetap mengklaim bahwa Laenor lah ayah mereka. Sama seperti King Viserys yang penyakitnya dibuat menderita gitu, rambut-rambut anak Rhaenyra yang kita lihat di series ini juga dibuat kayak gini tuh untuk nambahin konflik. Sebenarnya kalau di versi novelnya sendiri masalah rambut, masalah sakitnya King Viserys itu nggak terlalu menjadi bahan permasalahannya, dan bahkan cenderung anak-anak Rhaenyra dengan Sir Harwin Strong ini tetap berambut putih. Seperti penggambaran video animasi official HBO Max Game of Thrones, anak-anaknya Rhaenyra ini tetap memiliki rambut putih walaupun dengan bastard child Harwin Strong. Ya karena ini tuh untuk nambahin konfliknya biar tambah ruwet aja ya. Karena konsistensi masalah rambut ini agak berbeda-beda. Di Game of Thrones kalau memang darah gen ayahnya lebih kuat, harusnya Jon Snow memiliki rambutnya Rhaegar ya, karena ayahnya kan Targaryen. Sama seperti anak-anak Alicent kan ngikut ke rambutnya King Viserys. Kalau gen ibunya lebih kuat, harusnya yang menikah dengan perempuan Targaryen juga memiliki rambut seperti ibunya. Ya intinya ada masalah inkonsistensi, masalah gen Targaryen itu yang lebih mendominasi harusnya. Jadi ya kita skip aja lah bagian ini. Jacaerys dan Lucerys melihat Aemon yang sedang latihan dengan Sir Criston Cole. Di sini Aemon juga sama time skip ya, berubah jadi malah kayak tua banget di sini ya teman-teman ya. Dulu dia unyu-unyu, sekarang jadi tua banget dan memiliki kemampuan bertarung dan pedang yang hebat banget, membuat Jacaerys dan Lucerys itu impress. Aemon pun dengan mata jahat iblisnya itu berkata, kalian ingin berlatih ponakan? Jadi memang kan mereka ini sebenarnya ponakannya ya, karena Jacaerys dan Lucerys ini statusnya cucu, kalau si Aemon ini statusnya anak, walaupun umur mereka itu deketan atau nggak terlalu jauh. Faemon Velaryon pun akhirnya tiba ya di King's Landing, dan dia pun langsung bertemu dengan Otto Hightower dan Alicent, berkata tentang upaya kerasnya yang sudah ia lakukan untuk mengklaim tahta Driftmark ini dari kakaknya Corlys Velaryon. Sambil memandangi pohon weirwood, Princess Rhaenys Targaryen bertemu dengan cucunya Rhaena Targaryen. Akhirnya Rhaenyra dan Rhaenys di sini bicara empat mata ya guys, tentang bagaimana sebenarnya Princess Rhaenys itu mendukung atau tidak dengan Rhaenyra ini. Dan takut sepertinya Princess Rhaenys Targaryen itu mendukung gugatannya Sir Faemon Velaryon. Karena memang di awal episode tadi kan memang si Rhaenys ini akhirnya terbujuk ya atas rayuannya Sir Faemon Velaryon ini untuk membuat dia menjadi penerus Driftmark. Namun justru jika Princess Rhaenys Targaryen itu mendukung Faemon, itu akan malah menyudutkan Rhaenyra dan juga tentang keabsahan dari anak-anaknya Laenor. Rhaenys di sini masih kecewa ya dengan kematiannya Laenor dan menuduh bahwa Rhaenyra lah yang membunuhnya. Padahal tidak ya, Rhaenyra tidak terlibat dalam pembunuhan itu karena Laenor memang belum mati juga. Rhaenyra langsung menawarkan kesepakatan kepada Rhaenys, yaitu dukung klaim Lucerys Velaryon atas Driftmark, maka Baela Targaryen akan dinikahkan dengan Jacaerys Velaryon dan mereka berdua akan bermimpin bersama Seven Kingdom dan Baela akan menjadi Queen of Seven Kingdom. Dan Rhaena Targaryen juga akan dinikahkan dengan Lucerys Velaryon untuk memimpin Driftmark bersama. Jadi ini adalah penawaran yang murah hati dari si Rhaenyra. Namun kata Rhaenys seperti penawaran yang putus asa saja. Namun Rhaenys di sini tetap mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Rhaenyra, sembari berkata bahwa Hightower besok akan memaksa Rhaenyra untuk berlutut kepada mereka. Dan di sanalah Rhaenyra harus bisa mempertahankan dirinya sendiri. Di tengah malam saat hujan deras, Rhaenyra memasuki tempat kamarnya King Viserys dan berkata bahwa apakah masih percaya tentang mimpi dan ramalan Aegon, A Song of Ice and Fire. Jadi di sini Rhaenyra sekali lagi meminta bantuan kepada ayahnya King Viserys ya teman-teman. Sambil menangis, Rhaenyra berkata, bela aku tidak bisa menanggung beban ini sendirian dan juga bela
anak-anakku. Ya ampun, pokoknya ini tuh scene sangat menyedihkan banget ya. Pokoknya episode kali ini banyak yang menyedihkannya guys. Aku berkaca-kaca banget nontonnya. Gimana kasih sayangnya King Viserys ini ya selalu kepada Rhaenyra. Bahkan dia mengira anaknya itu cuma satu, Rhaenyra doang, the only child. Besok paginya ketika lagi dirawat Maester, King Viserys berkata kepada Otto untuk siapkan makan malam. Dia mau kumpul sama semua keluarganya, baik dari Alicent maupun Rhaenyra. Kasian banget ya di sini King Viserys ya, menahan sakit dengan badannya yang makin kurus ya teman-teman. Terlihat banget sih yang di scene ini ya. Bahkan ketika disodorkan secangkir opium oleh Otto Hightower, King Viserys menolak untuk meminumnya karena memang kan ini membuat kecanduan ya pereda sakit ini, dan membuat pikiran kita itu seperti tidak jernih lah. Semua orang pun berkumpul ya di Hall of Iron Throne ini untuk menyampaikan dan mendiskusikan tentang pewaris berikutnya dari Driftmark. Di sini Vaemond menyinggung ya tentang Doom of Valyria dan bagaimana House of Velaryon dan Targaryen itu selamat dari Doom of Valyria dan menjadi bangsa Valyria terakhir yang ada di muka bumi ini. Ketika Targaryen menguasai langit, maka Velaryon menguasai lautan. Di sini nggak disebutin ya House of Celtigar yang juga selamat dari Doom of Valyria. Ini agak aneh sih ya guys ya, karena House of Celtigar itu kalau di peta Westeros dia itu bertempat dekat dengan Dragonstone Targaryen dan Driftmark Velaryon. Di sini terlihat banget ya si Lucerys itu kasihan banget. Di episode kemarin juga nggak mau ya memimpin Driftmark ini, ngomong sama Corlys Velaryon waktu dia masih kecil. Di sini dia terlihat bingung dan juga sedikit tidak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Aegon, Aemon dan Helaena hanya bisa diam saja di sini. Tapi kalau dilihat Helaena ini tidak mau ya memakai warna hijau bernuansa hijau lah, seperti kakeknya, ibunya, saudara-saudaranya yang bernuansa hijau gitu ya. Dia pakai gaunnya sendiri. Memang si Helaena ini memang favorit banget ya. Dia selalu beda sendiri dan berbeda dengan yang Alicent inginkan. Vaemond pun memperjelas ya ucapannya bahwa dia mengklaim dirinya sendiri atau memajukan dirinya sendiri untuk menjadi pengganti kakaknya Corlys Velaryon sebagai pewaris sah dan pemimpin di Driftmark, bukan anak-anak Rhaenyra. Kemudian gantian ya giliran Rhaenyra menyampaikan pendapatnya. Ia berkata dan mengingatkan di istana ini 20 tahun yang lalu. Nah berarti sudah 20 tahun berlalu ya sejak pengambilan sumpah oleh para lord di episode pertama. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan terlihat ayahnya King Viserys Targaryen memasuki Iron Throne. Semua orang terkejut di sini termasuk Alicent dan Otto Hightower, nggak nyangka bahwa si Viserys ini khusus hari ini akan menjadi raja dan tidak diwakilkan oleh Otto Hightower. Semua orang di dalam hall ini hanya bisa menatap King Viserys ya, yang datang dengan tongkatnya dengan keadaannya masih tidak sehat dan memakai sebuah topeng sebelah berwarna emas untuk menutupi penyakit kistanya itu ya teman-teman. Di sini scene-nya tuh kayak menyayat hati banget ya. Kasih sayang ayah sepanjang masa banget oleh King Viserys itu ya guys ya. Ditambah dengan musiknya yang mendukung banget, gila sih di sini aku berkaca-kaca banget ya. Karena memang kalau kita fokus dan get into deep dari si film itu pasti akan kerasa nyentuh banget sih. Padahal si King Viserys ini dia tergopoh-gopoh ya pakai tongkatnya, tapi masih sayang dia ini untuk membela anaknya Rhaenyra di sini ya. Begitu besarnya cinta kasih Viserys ini kepada Rhaenyra. Sampai-sampai di sini Princess Rhaenys yang melihat King Viserys itu kayak iba gitu ya teman-teman ya. Dia bisa merasakan bagaimana semangat sepupunya si Viserys itu, King Viserys, untuk membela anaknya Rhaenyra. Nah, jadi di titik inilah Princess Rhaenys Targaryen akhirnya tidak jadi membela Vaemond Velaryon, malah membela Rhaenyra. Bahkan ketika dia untuk menaiki Iron Throne itu ada tangga, dia tidak mau dibantu ya. Tapi karena dia ini tergopoh-gopoh, mahkotanya itu jatuh. Dan akhirnya adiknya King Viserys, Prince Daemon, itu mengambil mahkota dan membantu kakaknya King Viserys untuk duduk di Iron Throne. Sembari dia memakaikan kembali mahkota King Viserys. Gila sih ya. Ini tuh kayak deep banget artinya ya guys ya dari scene ini ya. Bagaimana perseteruan antara Daemon dan Viserys ini 2 dekade 20 tahun yang lalu itu masih tetaplah mereka ini bersaudara ya. Masih tetap saudara itu nomor satu, keluarga nomor satu. King Viserys berkata ya di Iron Throne ini, dia bingung kenapa petisi masih didengarkan, tata atau warisan yang sudah ditetapkan. Dan Princess Rhaenys Targaryen adalah orang yang paling bisa mewakili apa yang dikatakan oleh Corlys Velaryon. Rhaenys pun di sini akhirnya buka suara. Dan yap, dia kembali mendukung Rhaenyra ya, tidak mendukung Vaemond. Dia berkata bahwa dia juga mendukung keputusan suaminya Corlys Velaryon menjadikan Lucerys sebagai next pewaris dari Driftmark. Dan dia pun mendapatkan tawaran yang sangat murah hati dari Rhaenyra untuk menikahkan anak-anaknya Jacaerys dan Lucerys kepada anak-anak dari Laena, yaitu Rhaena dan Baela. Terlihat Rhaena dan Baela di sini malah senang ya, karena memang mereka ini berteman ya dari kecil. Viserys pun menentukan bahwa Lucerys
Lucerys tetap menjadi penguasa Driftmark berikutnya. Di sini Paimon langsung marah ya, memanggil anak-anaknya Rhaenyra anak haram dan memanggil Rhaenyra itu pelacur. Di sini semua orang langsung terkejut ya dengan omongannya si Paimon ini. Memang kurang ajar si Paimon ini. Walaupun memang semuanya itu benar adanya, tapi kan di namanya kerajaan itu ada tetap tingkatan dan tata cara ya. Berkata seperti itu kepada seorang putri itu namanya sudah komitmen untuk mati ya. Viserys pun tidak terima ya anaknya dikatakan pelacur dan langsung mengeluarkan belati Valyrian Steel-nya. Namun sebelum bisa memotong lidahnya Paimon kepalanya langsung dipenggal ya oleh si Daemon. Namun dipotong di bagian atas lidahnya gitu kepalanya, sehingga lidahnya tetap berada di badannya. Namun dipotong di bagian lidahnya ya. Gila banget ya, Prince Daemon ini langsung eksekusi di tempat ya kalau ada yang merendahkan istrinya. Ia memotong dengan Valyrian Sword yang tajam Dark Sister kepunyaan Queen Visenya Targaryen. Semua orang pun terkejut, termasuk di sini Aemon, Helaena, Alicent, Otto dan Aegon juga. Pokoknya banyak drama banget ya di persidangan dan pertemuan pagi itu. King Viserys pun akhirnya batuk-batuk lagi dan terpaksa harus diungsikan kembali ya. Aduh, King Viserys memang top banget ya, menjadi ayah yang selalu setia dan membela anaknya walaupun dia sudah sakit tua renta seperti ini. Rhaenys pun melihat ya Paimon itu badannya dibersihkan untuk dikirim ke Driftmark mayatnya ini. Rhaenys cuma bisa memandanginya dengan rasa yang kasihan juga gitu. Tibalah saat malam pun tiba, makan malam telah tiba. Kubu The Blacks dan Greens akhirnya satu meja bareng ya dengan King Viserys Targaryen. Akhirnya King Viserys pun datang ya, masuk ke dalam tempat pertemuan mereka ini. Alicent pun memimpin doa sebelum mereka memulai makan dengan khas Fate Seven-nya gitu dan mendoakan Paemon Velaryon. Di sini semua terlihat baik-baik saja ya karena memang King Viserys berada di tengah-tengah mereka. Aegon pun masih ya mengganggu si Jacaerys terkait bagaimana pernikahannya nanti dengan Baela, apakah dia sudah bisa meniduri seorang wanita dan sebagainya. Semua orang juga bersulang ya agar Lucerys ini menjadi Lord High Tide di masa depan. Rhaena yang tunangannya itu menyemangati si Lucerys ya. Terlihat gap umurnya di sini jauh banget ya guys. King Viserys pun tegak dan bangun ya. Di sini dia berkata dia sangat menyayangi orang-orang yang kumpul di meja makan ini dan sangat sedih tidak bisa berkumpul akhir-akhir tahun ini. Ia melepas topengnya dan terlihat di sini ternyata matanya udah bolong ya teman-teman. Bahkan rahang yang sebelah kanan juga sedikit terkejut juga ya melihat nasib dan fate-nya King Viserys ini. King Viserys berkata ia mungkin tidak bisa lama lagi bersama dengan mereka. Ia berkata mari kita menyimpan semua dendam di hati kita. Kerajaan tidak bisa berdiri kuat jika House of the Dragon atau klan Targaryen terbagi menjadi dua. Singkirkan semua permasalahan dan keluhan kalian semua. Jadi di sini King Viserys mencoba ya mendamaikan agar tidak ada lagi perselisihan di masa depan. Ia di sini sangat meminta sekali ya agar tidak terjadi konflik. Lakukan untuk dirinya orang yang sangat mencintai mereka semua. Tapi ya kita tahu ya teman-teman ya, yang namanya kebencian itu kan lebih besar ya. Dan namanya memaafkan dan menurunkan ego sendiri itu sangat susah sekali. Rhaenyra pun tegak ya dan bersulang cupnya atau cangkirnya untuk Queen Alicent. Di sini Alicent pun terkejut. Tidak ada yang lebih setia dan mengurus King Viserys dan patuh, loyal dan cinta kepada ayahnya selain Alicent Hightower. Merawat King Viserys, pengabdian, cinta dan kehormatan yang tiada henti untuk King Viserys. Yang ini benar sekali ya teman-teman ya, dari awal episode sampai sekarang. Walaupun Alicent ini sangat licik dan berambisi akan tata, tapi dia kalau soal King Viserys dia tetap melayani suaminya ini dengan sangat baik ya teman-teman ya. Tidak pernah namanya mengecewakan, tidak pernah membuatnya sakit, bahkan terus merawatnya dengan obat-obat maester kesehatan agar membaik kondisinya King Viserys ini. Pokoknya dalam hal ini aku setuju apa yang dikatakan oleh Rhaenyra. Kita punya kesamaan dari yang pernah kita akui. Alicent tersanjung dengan ucapan Rhaenyra dan berkata bahwa mereka sama-sama ibu, sama-sama mencintai anak mereka. Ia kemudian tegak dan bersulang untuk Rhaenyra dan klan House of Targaryen dan berkata bahwa Rhaenyra akan menjadi ratu yang hebat. Otto langsung terkejut ya melihat Alicent ngomong kayak gini. Gak tahu deh kenapa. Memang hubungan antara Alicent dan Rhaenyra ini adalah head love relationship gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya mereka ini bisa banget saling memaafkan dan menyelesaikan perselisihan ini. Tapi ya mau gimana lagi, sudah kayak gitu ya.
cerita di novelnya, bahwa mereka akan terus menjadi musuh bebuyutan. Jakaris pun masih ya digangguin oleh si Aegon ini. Akhirnya dia marah dan tegak dari kursinya. Dia malah menyanjung dua pamannya, Aegon dan Aemon. Terlihat di sini Helaena berkata, awasi monster di bawah lantai. Memang ya ini cewek favorit aku, betul-betul freak banget. Helaena akhirnya tegak ya teman-teman dan berkata ia akan bersulang untuk Rhaena dan Bella yang akan segera menikah. Gak buruk-buruk amat ya, suami itu kadang mengabaikan kita, kecuali kalau dia sedang mabuk. Helaena di sini mungkin ngatain suaminya juga ya, dan sedikit ngejokes bercanda gitu dan orang pun tertawa. Gak tahu kenapa ya, vibesnya Helaena ini beda dengan kubu The Greens lainnya, kayak saudara, ibunya, bahkan kakeknya. Dia ini kayak positive vibe banget ya. Pokoknya aku suka banget dan ngefans banget sama Helaena Targaryen. Akhirnya musik pun dihidupkan dan semua orang pun menari. Jakaris langsung mengajak bibinya ini Helaena untuk berdansa bersamanya. Helaena pun terlihat bahagia banget ya berdansa dengan Jakaris di sini. Aegon pun terlihat bingung juga ya di sini ya. Dia kayak serba salah gitu, sering mengabaikan istrinya Helaena. Aduh, tolong dong si Helaena ini ditarik aja ya jadi keluarganya Rhaenyra, karena dia ini positif vibe banget. Bahagia banget ya si Helaena ini terlihat, karena memang kan dulu dia di awal pengen dijodohkan Rhaenyra ya sama Jakaris. Semua orang di sini bersuka cita ya, pada senyum, pada tepuk tangan, pada makan. Pokoknya semuanya kayak damai banget lah di sini. Aku ngeliat scene-nya tuh ya guys ya, kalau House of Targaryen tuh tidak terpecah jadi perang saudara. King Viserys akhirnya kembali ke kamar. Di sini Lucerys itu menertawakan si Aemon ya, bukan karena matanya yang hilang, karena babi panggang ditaruh di depannya si Aemon ini. Jadi dia teringat kembali tentang jokes tentang babi pengganti naganya di episode yang lalu itu waktu mereka masih kecil. Dan ini membuat si Aemon itu tersinggung ya, dan langsung menyinggung si Lucerys, Jakaris dan Joffrey adalah anak-anak dari Strong. Dan sudah ketebak ya, mereka pun akhirnya berantem. Si Aemon ditinju oleh Jakaris dan kepala Lucerys dibenturkan oleh si Aegon. Di sini terlihat kalau si Helaena ini nggak tahu masalah ini ya. Dia kayak happy senyum-senyum dan tepuk tangan aja di sini ya. Ya ampun Helaena. Memang dia ini berhati bersih banget ya dibandingkan Aegon dan Aemon. Apalagi si Aemon ini perusak suasana banget, kurang ajar ini anak. Prince Daemon pun menghentikan perselisihan mereka. Aemon ini melihat si Daemon langsung ciut nyalinya ya, langsung pergi dia. Alicent pun meminta maaf kepada Rhaenyra dan berkata tinggallah lebih lama lagi di King's Landing. Di sini Otto pun melihat ya tingkah lakunya si Alicent ini kok jadi melembut gitu loh. Biasanya dia sangar banget kan. Terlihat di sini ternyata si Tayla itu yang aku suruh ingat-ingat di awal memang merupakan agen rahasianya suruhan Mysaria ya teman-teman. Di tidurnya King Viserys ini terbangun dan Alicent pun memberikannya obat si opium itu. Tapi sebelum dia tertidur kembali, si King Viserys ini berkata bahwa di mimpinya ada Aegon, A Song of Ice and Fire. Nah jadi dikira oleh si Viserys ini Rhaenyra, dan si Alicent ini salah tanggap tentang mimpi ini, bukan Aegon anak dia tapi Aegon the Conqueror. Jadi ini jadi salah satu motivasinya si Alicent yang memajukan anaknya, karena menurutnya Aegon itu akan jadi pemimpin berdasarkan apa yang dikatakan oleh King Viserys di tidurnya ini. Dan akhirnya episode ke-8 ini habis ya teman-teman, ditutup dengan hembusan nafas terakhir King Viserys. Yap, bener banget, dia di akhir ini meninggal ya teman-teman. This is the last episode we see King Viserys. Good job banget ya, pemeran si King Viserys ini keren banget teman-teman. Dan episode kali ini tuh episode yang menyentuh hati banget ya kalau menurut aku ya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di episode kali ini. Wajar ratingnya di IMDb dan Rotten Tomatoes khusus untuk episode ini 10 out of 10. Sama sih, kalau aku bisa pilih 100 out of 100 banget ya. Duh, pokoknya tuh dialognya berkualitas banget gitu loh. Pokoknya nggak kaleng-kaleng ya. Ini episode paling berkualitas dan terbaik menurut aku ya guys. Gimana nih menurut pendapat kalian? Sama nggak? Oke teman-teman semuanya, itu dia penjelasan detail dan breakdown dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman kalian semua dalam memahami series ini. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.